Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Barnanto dari Prodi Manajemen. Ingin presentasi mata kuliah perpajakan dalam rangka ujian tengah semester ataupun UTS. Mari kita masuk ke materinya. Fungsi pajak bagi kita sebagai wajib pajak atas masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau Undang-Undang KUP Nomor 28 di tahun 2007. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter budgetair atau sumber keuangan negara dan fungsi regularen atau pengatur. Fungsi-fungsi tersebut sangatlah vital. Oleh karena itu, penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu hal yang sangat penting. Pajak merupakan istilah yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi setiap orang. Pajak sendiri seringkali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pajak bumi, pajak bangunan, ataupun PBB, pajak kendaraan bermotor, hingga pajak penghasilan atau PPH. Bahkan untuk produk konsumtif tertentu yang dinikmati juga dikenakan pajak. Bagi sebagian orang, pajak mungkin terkesan membebani, namun jika dilihat lebih jauh, pajak memiliki banyak sekali manfaat. Setiap orang perlu mengetahui manfaat pajak yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Pengetahuan tersebut bertujuan agar terjadi peningkatan kepatuhan pajak yang dilakukan oleh setiap wajib pajak. Berikut ini ulasan terkait manfaat pajak yang kita bayarkan secara rutin. 1. Fungsi budgeter. Tahu pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi dalam menyimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 2. Fungsi regulasi. Pajak menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi. Yang ketiga, fungsi distribusi. Pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Contohnya, untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu pula ketika negara mengalami kelesuan ekonomi, pemerintah merespon dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat. Ini fungsi-fungsinya ini 1 sampai 4. Selain manfaat yang telah dijelaskan atas beberapa manfaat pajak, yaitu digunakan 1. Membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya, pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Dan yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak digunakan untuk pembayaran pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Contohnya, pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Dan yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Selain itu, pajak juga
digunakan untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Dan yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Pajak juga digunakan dalam membiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari pajak, yaitu satu, fungsi anggaran. Pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun APBN untuk melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Dan yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara seperti pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak berperan sebagai penyeimbang situasi perekonomian negara. Dengan semakin banyak penerimaan negara, maka akan semakin stabil perekonomian negara. Kestabilan perekonomian dapat dilihat dari peningkatan roda ekonomi masyarakat. Dan yang keempat, fungsi retribusi. Pendapatan pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat, contohnya dengan menambah lapangan pekerjaan baru. Yaitu ini berikut beberapa fungsi utama dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum atau Mardiasmo 2011. Menurut Siti Resmi atau 2013, pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Dan yang ketiga, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, ataupun puskesmas. Kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dibutuhkan strategi-strategi yang tepat. Kementerian Keuangan telah memaparkan strategi yang diperlukan, yaitu satu, strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Perbaikan pelayanan kiranya dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu, pelayan juga harus menciptakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melangkah ke kantor. Dan yang kedua, strategi kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jerah terhadap masyarakat sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosial media. Terlebih akan lebih baik jika rasa bangga membayar pajak ditanamkan kepada generasi penerus dari sekarang ini, sehingga kedepannya akan muncul kerelaan dalam membayar pajak. Dan yang keempat,
Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Dengan langkah ini diharapkan citra good governance dapat terbentuk di masyarakat. Timbulnya citra good governance diharapkan dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Mulai sekarang, sebagai warga negara Indonesia, agar taat membayar pajak karena manfaatnya akan sangat berguna bagi semua masyarakat. Selain itu, juga agar bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju dari sekarang dengan membayar kewajiban, yaitu bayar pajak. Karena ciri-ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, jadi bisa disimpulkan bahwa pajak tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sendiri dan juga pemerintah. Terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Saya Yogo Barnanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.